Tafsir modern menyebutkan bahwa ada orang yang digantikan, tapi memang Yesus Kristus sendiri yang disalibkan. Dan tafsir ini kita bisa baca dari penegasan misalnya Syekh Mahmud Saltut, Grand Syekh Al-Azhar. Tetapi beliau itu meninggal tahun 1963. Tetapi ada yang lebih awal yang menyebutkan Isa itu wafat. Siapa beliau? Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Semua mu'alaf dan setiap mu'alaf kita mendengar Alkitab, Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia, Yesus tidak mati di salib, Yesus itu terkutuk. Semua itu hal-hal yang kekristenan dia membahas. Apa bedanya dia dengan Kristen? Apa bedanya dia dengan Kristen? Capek-capek jadi mu'alaf masih bahas Alkitab. Capek-capek mu'alaf bahas Yesus. Waktu di dalam kekristenan tidak membaca Alkitab. Sekarang setelah menjadi orang Islam rajin membaca Alkitab. Waktu mu'alaf masih berada di dalam agama Kristen, tidak pernah mereka membuka Alkitab. Hanya mendengarkan Alkitab, mendengarkan ayat Alkitab seminggu sekali di gereja. Begitu dia masuk Islam jadi mu'alaf, tiap hari Bapak Ibu buka Alkitab. Tapi dianggap mu'alaf cerdas. Ya, salam saudara, murid Tadin asal Aceh, Bang Effendi Usman. Di videonya kali ini, menurut saya membuat para mu'alaf ini ketar-ketir, teman-teman ya. Malu dan tak berkutik. Malu 7 turunan, teman-teman ya. Ya, menurut saya mereka harus malu, teman-teman ya. Karena tiap hari pembahasan mereka ya Alkitab, pembahasan mereka ya Yesus. Padahal mereka sudah mu'alaf, teman-teman. Yang harus mereka bahas itu ya Al-Quran, bukan Alkitab, gitu loh. Coba sesekali suruh mereka hafal ayat-ayat Al-Quran. Jangan-jangan mereka tidak bisa baca huruf Arab. Sehingga pembahasan mereka ya Alkitab terus. Pembahasan mereka Alkitab terus dan menafsir sesuka hati mereka ya. Mari teman-teman kita simak video dari Bang Effendi yang ada berikut ini yang membuat para mu'alaf ini malu 7 turunan. Berikut videonya. Bisanya nyanyi-nyanyi joget-joget, padahal nggak ada perintahkan Yesus suruh nyanyi-nyanyi joget-joget. Ya, tidak ada juga perintah daripada Yesus untuk kami suruh baca Al-Quran. Tidak ada perintah Yesus bagi kami untuk kelilingi Ka'bah. Tidak juga Yesus perintahkan kepada kami untuk masuk masjid. Tidak. Ya, tidak ada bro. Yesus juga tidak perintahkan kepada kami untuk menikah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yesus juga tidak perintahkan kami untuk menikah ini, menikah itu, menikah anak kecil, anak bayi. Enggak. Yesus memerintahkan kami, pergilah beritakanlah Injil dan jadilah semua bangsa muridku. Bukan satu bangsa, tapi semua bangsa muridku. Itu kata Yesus dan itu perintah Yesus. Itu ya bro ya. Kalau seandainya ada perintah Yesus baca Al-Quran, kami baca Al-Quran. Ada perintah Yesus untuk masuk masjid, kami masuk masjid. Ada perintah Yesus misalnya untuk pergi ke Arab Saudi, kami pergi. Tapi nggak ada perintah Yesus dari ke situ bro, ya nggak ada. Ya begitu bro ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ingin menunjukkan satu hal kepada kita semuanya dan kita akan membahas, kita akan mengulas ya. Bang Nabirong kalau sempat naik bang ya, sebentar lagi ya kita akan mengulas bagaimana si Menahem Ali ya. Menahem Ali Bapak Ibu mulai galau dia. Namanya Menahem Ali. Tentang apa kegalauan Menahem Ali? Menahem Ali galau mengenai penyaliban Yesus Kristus. Padahal Bapak Ibu, tanpa penafsiran si A, penafsiran si B, penafsiran si C, memang faktanya Yesus Kristus disalib. Yang disalibkan itu memang Tuhan Yesus Kristus. Bukan menurut penafsiran si A, tidak menurut penafsiran si B, dan juga tidak menurut penafsiran si C dan si D. Jadi Bapak Ibu, ketika teman-teman dari seberang mengatakan bahwa orang Yahudi ragu terhadap penyaliban Yesus Kristus, itu hanya pikiran semata-mata mereka, pikiran mereka semata. Itu hanya menurut mereka Bapak Ibu. Padahal tidak ada satupun orang Yahudi yang ragu-ragu tentang siapa yang disalibkan. Itu satu. Yang kedua, di seluruh dunia orang Kristen tidak pernah ragu-ragu mengenai penyaliban itu. Makanya kalau saudara bertanya dan kita bertanya dan kita mendengarkan, kompak ya, dengan kompak seluruh orang Kristen di seluruh dunia, semua orang Kristen di seluruh dunia itu sepakat, sepemahaman, satu kata ya, mengatakan yang disalib itu adalah Yesus Kristus, bukan yang lain. Tetapi ada orang dan sangat banyak orang yang ragu-ragu tentang penyaliban itu.
Makanya kalau kita bertanya kepada mereka dan kita mendengar daripada beberapa ustadz, itu mereka ragu-ragu Bapak Ibu tentang penyaliban. Ustadz Abdul Somad mengatakan si A yang disalibkan. Ustadz Munzir Sitomorang mengatakan si B yang disalibkan. Ustadz Nababan mengatakan si C yang disalibkan. Yahya Woloni mengatakan si D yang disalibkan. Munzir Sitomorang mengatakan si E yang disalibkan. Ada 5 ustadz kita jumpai, 5-5-nya mengenai yang disalibkan adalah beda-beda jawaban daripada 5 ustadz. Nah sekarang kita ingin mendengar apa yang disampaikan oleh si Menehem Ali Bapak Ibu. Mari kita dengar. Modern tidak menyebutkan bahwa ada orang yang digantikan, tapi memang Yesus Kristus sendiri yang disalibkan. Dan tafsir ini kita bisa baca dari penegasan misalnya Syekh Mahmud Saltut, Green Syekh. Menurut tafsir modern, nah, kita dengar lagi, kita ulang lagi Bapak Ibu ya. Apa kata Menehem Ali? Tafsir modern tidak menyebutkan bahwa ada orang yang digantikan, tapi memang Yesus Kristus sendiri yang disalibkan. Nah, menurut tafsir modern memang tidak kita dengarkan mengenai siapa yang tidak ada keraguan mengenai siapa yang disalibkan. Memang Yesus Kristus sendiri yang disalibkan. Dan tafsir ini kita bisa baca dari penegasan misalnya Syekh Mahmud Saltut, Green Syekh Al-Azhar. Tetapi beliau itu meninggal tahun 1963. Tetapi ada yang lebih awal yang menyebutkan Isa itu wafat. Siapa beliau? Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Nah, Bapak Ibu, ini Menehem Ali, orang yang sangat mereka bangga-banggakan. Ragu-ragu dia tentang penyaliban. Tetapi dia sekarang memang katanya yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus katanya. Itu menurut tafsir modern. Padahal saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa penafsiran pun faktanya memang yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus. Memang kuasa kegelapan Bapak Ibu mencoba untuk membengkokkan semua apa yang tertulis dalam Alkitab. Dicoba untuk membengkokkan, tapi yang namanya kebenaran, sehebat apapun orang membengkokkan, tetap tidak akan bisa dibengkokkan. Kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa dipalsukan. Lambat laun Bapak Ibu, ya, yang memalsukan kebenaran itu akan terungkap. Fakta yang sebenarnya, sejarah yang sebenarnya Bapak Ibu akan terungkap. Makanya akan banyak sekali dan sangat banyak orang yang murtad hari-hari ini ketika menemukan jawaban yang sesungguhnya, jawaban yang sebenarnya yang tertulis dalam Alkitab. Kita bayangkan dan kita pikirkan saja Bapak Ibu, seandainya yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan, kenapa orang yang diserupakan itu tidak pernah teriak, tidak pernah membela dirinya, tidak pernah teriak dan tidak pernah membela dirinya bahwa dia bukan Yesus Kristus, tetapi orang yang diserupakan? Tidak, dia diam ketika ditanya. Engkau sudah menjawabnya dan engkau sudah mengatakannya. Luar biasa Bapak Ibu. Tapi kembali lagi, yang namanya kuasa kegelapan, dia tidak akan tinggal diam. Berbagai cara dia lakukan, berbagai daya dan upaya dia berusaha mencoba untuk membuat orang-orang yang percaya ragu-ragu tentang penyaliban. Tapi kita yang bertahan sampai akhir, orang-orang yang bertahan sampai akhir, orang itulah yang mendapatkan kemenangan Bapak Ibu. Kebenaran tetaplah kebenaran saudara ya. Kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa diserupakan. Ya, yang palsu selalu datang belakangan. Setiap ada uang asli muncul uang palsu. Setiap ada obat-obatan yang asli, tidak lama kemudian muncul obatan yang palsu. Setiap ada telur yang asli, muncul telur yang palsu. Bahkan Bapak Ibu, sayur-sayuran pun bisa dipalsukan. Sayuran bisa dipalsukan. Setiap saat muncul sayur yang palsu. Ada beras yang asli, muncul beras yang palsu Bapak Ibu. Ya. Ini dia saudaraku. Mereka galau. Semakin Alkitab sering dibahas, semakin banyak orang murtad. Padahal mereka membahas Alkitab dengan tujuan untuk membentengi akidah umat Islam. Tetapi kenyataannya semakin banyak umat Islam yang murtad. Kenapa? Karena keinginan untuk murtad itu bukan keinginan orang. Ini pekerjaan roh. Ini pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu. Kalau kita melihat hari-hari ini di media sosial, di Indonesia ini, orang-orang lebih sering mendengarkan Alkitab. Lebih lama mereka mendengarkan Alkitab daripada mendengarkan kitab lain. Si Zumba dan kawan-kawannya Bapak Ibu, berjam-jam mereka membahas Alkitab. Berjam-jam. Sekalipun Alkitab yang dibahas itu dengan cara olok-olokan, dengan cara hinaan, dan dengan cara cacian dan makian. Dengan cara olok-olokan, dengan cara tertawaan. Tetapi mereka sanggup membahas Alkitab.
dan penontonnya bertahan berjam-jam menonton mendengar ayat Alkitab yang dibahas di roomnya si Zumba dan kawan-kawannya. Begitu mereka beralih membahas kitabnya satu persatu, Bapak Ibu, turun orang, mundur, pergi, penonton sepi. Dan tidak lama kemudian mereka kembali ke Alkitab, bahas Alkitab, penonton datang lagi, Bapak Ibu. Jadi minat orang Indonesia untuk mendengar Alkitab itu semakin hari semakin meningkat. Minat orang Indonesia mendengarkan ayat Alkitab semakin hari semakin meningkat, Bapak Ibu. Ya, semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin meningkat. Nah, tanpa Yesus nggak benar, Bang Mora, Kak Mora Rambi, ya. Tanpa Yesus dan Alkitab, komal para polemikus, rompala para polemikus itu, Bapak Ibu, tidak akan laku alias sepi seperti kuburan. Yusuf PI, dari dia membahas Al-Quran, membahas hadis, dia beralih kepada membahas Yesus dan Alkitab. Komalnya laku, roomnya rame, penontonnya melunjak rame, Bapak Ibu. Nah, kita juga patut bersyukur, ya. Yang nonton komalnya si Yusuf PI banyak sekali, Bapak Ibu, sangat banyak, rame sekali. Nah, mereka mendengarkan nama Yesus, mereka mendengarkan ayat demi ayat dalam Alkitab. Di antara ribuan orang yang menonton komalnya Yusuf PI, roomnya Yusuf PI, pasti ada 2, 3, 4 orang yang hatinya dijamah oleh Roh Kudus, yang hatinya terbuka, yang pikirannya terbuka. Bayangkan setiap saat, setiap jam orang Indonesia mendengarkan ayat Alkitab, Bapak Ibu. Sekalipun tujuannya dengan olok-olok, dengan cara hina, dengan cara menertawakan, tetap, ya, iman itu timbul dari pendengaran. Tetap yang diperdengarkan itu firman Tuhan, tetap yang diperdengarkan itu ayat Alkitab. Firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan yang keluar itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu akan mencari, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu akan mencari tanah-tanah yang subur. Firman itu akan mencari ladang-ladang yang subur, Bapak Ibu, kebun yang subur. Dan ketika ada tanah yang subur didapati oleh firman Tuhan, maka firman itu akan bertumbuh di tanah yang subur itu, di ladang yang subur tersebut. Maka kita jangan bosan-bosan memberitakan Injil, jangan bosan-bosan bersaksi. Sebagaimana pujian yang sering saya ulang-ulang, bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksilah sampai Tuhan datang. Semalam, Bapak Ibu, ada orang Aceh yang memberikan komentar, Bang Pendi, saya sudah lama ikuti Bang Pendi. Artinya, Bapak Ibu, orang Aceh tersebut sudah lama ikuti live saya. Nanti saya akan upload di YouTube, dan saya sudah screenshot komentar orang Aceh itu, Bapak Ibu. Apa katanya Bang Pendi? Saya sudah lama ikuti live Bang Pendi. Sepertinya ada damai mengikut Kristus, Bang Pendi, ya, katanya, Bapak Ibu. Sepertinya ada damai mengikut Kristus, ya Bang Pen, ya, katanya. Saya bilang, iya, ada damai mengikut Yesus. Tenang pikiran mengikut Yesus, tenang hati mengikut Yesus. Ini, Bapak Ibu, luar biasa. Orang Aceh hari-hari ini mulai terbuka karena mereka melihat saya dihina, diolok, dicaci maki, saya tidak pernah membalas. Tetap saya tidak pernah mundur, saya tetap memberitakan Injil, saya tetap bersaksi. Saya tetap, Bapak Ibu, memberitakan Injil dan bersaksi. Tidak pernah saya mundur sekalipun. Nah, itu, Bapak Ibu, luar biasa Tuhan Yesus. Ini pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Ini pekerjaan roh ini, kalau kita melihat. Makanya tidak ada lagi orang Kristen yang marah-marah. Barusan kita matikan live sebentar. Muncul di beranda saya, Bapak Ibu, ada seorang perempuan, mukanya besar sekali. Baru Batak dia, baru Sinaga. Dia buat judul, buat capture di situ, Bapak Ibu. Yesus terkutuk, katanya. Dia buat captionnya, Yesus terkutuk, katanya. Dan datanya, Bapak Ibu, jangan balas, biarkan saja. Kalau kita balas misalnya, apakah ininya kamu terkutuk? Jangan balas. Dalam 24 jam, rumah kita diseruduk, langsung kita dianggap penistaan agama, dilaporkan masuk penjara. Boru Aritonang yang bukan, Hesti Sinaga. Ya, Hesti Sinaga, Bapak Ibu. Kan Hesti Sinaga mukanya besar banget. Jadi saya lihat live dia, Yesus terkutuk. Dia buat judul, dalih dia itu. Ya benar, dalih. Yesus terkutuk. Kalau dia tidak buat judul Yesus terkutuk, Yesus manusia. Kalau dia tidak buat Yesus manusia, Yesus bukan Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu. Ya, saya lihat live mereka itu luar biasa. Saya tidak pernah melihat mereka itu, dalih-dalih dan para mukallaf itu, Bapak Ibu, membahas kitabnya. Nggak pernah. Membahas tentang nabinya, menceritakan bagaimana perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saya, Bapak Ibu, kepingin, rindu mendengar
ada komal-komal muslim menceritakan tentang perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Siratul Muntaha. Belum pernah saya mendengar ada mu'allaf yang menceritakan tentang kenabian baginda Muhammad. Belum pernah saya mendengar ada rum mu'allaf yang menceritakan siapa yang menyusui Nabi Muhammad. Belum pernah saya dengar. Saya belum pernah mendengar ada rum mu'allaf yang menceritakan kisah baginda Nabi Muhammad. Saya belum pernah mendengar ada rum mu'allaf yang menceritakan Bapak Ibu bagaimana awal mulanya Nabi Muhammad menjadi Rasul dan menjadi Nabi. Belum pernah saya mendengar ada rum mu'allaf menceritakan Bapak Ibu bagaimana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama sekali di Gua Hira. Belum pernah Bapak Ibu. Semua mu'allaf dan setiap mu'allaf kita mendengar Alkitab, Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia, Yesus tidak mati di salib, Yesus itu terkutuk. Semua itu hal-hal yang kekristenan dia membahas. Apa bedanya dia dengan Kristen? Apa bedanya dia dengan Kristen? Capek-capek jadi mu'allaf masih bahas Alkitab. Capek-capek mu'allaf bahas Yesus. Waktu di dalam kekristenan tidak membaca Alkitab. Sekarang setelah menjadi orang Islam, rajin membaca Alkitab. Waktu mu'allaf masih berada di dalam agama Kristen, tidak pernah mereka membuka Alkitab. Hanya mendengarkan Alkitab, mendengarkan ayat Alkitab seminggu sekali di gereja. Begitu dia masuk Islam jadi mu'allaf, tiap hari Bapak Ibu buka Alkitab. Tapi dianggap mu'allaf cerdas. Dianggap oleh sebagian. Sekarang Bapak Ibu banyak umat Islam yang pintar, banyak umat Islam yang mulai terbuka. Bayangkan tiap hari saya membahas hal ini, tiap saat saya membahas hal ini Bapak Ibu, pasti membuat mereka berpikir, benar juga ya, kenapa mu'allaf yang kita anggap cerdas, yang kita anggap mendapatkan hidayah, mereka tidak pernah kita dengar membaca Al-Quran, mereka tidak pernah kita dengar membahas tentang adab, akhlak, budi pekerti, tentang taharah, suci menyucikan, tentang kitab kuning. Tidak pernah. Selalu kita dengar mereka membahas Yesus bukan Tuhan. Selalu mereka bahas Rasul Paulus, Rasul palsu. Selalu membahas Yudas Iskariot. Yang sering dibahas Yesus bukan Tuhan. Bagi kita memang benar, kata umat Islam, Yesus bukan Tuhan, kita sudah tahu. Ngapain dibahas lagi? Banyak Bapak Ibu, saudara-saudara kita orang Islam yang sudah pintar, yang sudah terbuka pikirannya. Banyak sekali di antara saudara-saudara kita umat Islam yang mengatakan hal seperti itu Bapak Ibu. Kita tahu Yesus bukan Tuhan, ngapain dibahas lagi Yesus bukan Tuhan? Kita ingin dengar bagaimana mu'allaf itu setelah menjadi umat Islam, setelah masuk Islam. Rajinkah dia sholat? Rajinkah dia baca Quran? Bisakah dia baca Quran? Ini nggak pernah kita dengar dia baca Quran. Bagaimana kita anggap mu'allaf ini pintar? Yang dibahas Yesus bukan Tuhan. Memang iya, bagi kita umat Islam kan Yesus bukan Tuhan. Rasul Paulus itu bukan Rasul. Memang iya, bagi umat Islam Paulus bukan Rasul. Yang mati itu Yudas Iskariot. Memang benar, bagi umat Islam yang mati itu Yudas Iskariot. Ngapain itu dibahas? Ustadz bahas itu, mu'allaf bahas itu, semua bahas itu. Untuk apa kita dengar yang seperti itu? Makanya saya pernah usulkan, apa yang saya usulkan? Buatlah musabaqah tilawatil Quran. Ya, buat musabaqah tilawatil Quran, semua pengikutnya yang mengikuti musabaqah itu adalah mu'allaf. Nah, kami ingin mendengar, apakah mu'allaf bisa baca Quran? Pintar dia membaca Al-Quran? Hebatkah dia dalam membaca Al-Quran? Sudah berapa juz yang sudah dihafal oleh mu'allaf? Itu yang kalian pertontonkan. Bukan kalian dengar Yesus bukan Tuhan, Yesus terkutuk di salib, Yesus tidak mati, Yesus diangkat. Bukan itu yang perlu kalian dengar. Kalian bilang mu'allaf itu pintar, kalian bilang mu'allaf itu hebat. Di mana kehebatan dan kepintaran mu'allaf? Coba pikirkan, di mana kehebatan dan kepintaran mu'allaf? Al-Quran saja tidak bisa dia baca. Coba, di mana kehebatan dan kepintaran mu'allaf kalau Al-Quran saja tidak bisa baca? Iya, kamu bilang pinterlah karena menggunakan akal. Ya, coba kamu tunjukkan. Kalau memang dia pergunakan akal, suruh dia baca Al-Quran. Bisa nggak dia baca Al-Quran? Sudah bertahun-tahun jadi mu'allaf, belum pernah saya mendengar Don Ditan baca Al-Quran.
Ya? Belum pernah. Don Ditan sudah berapa lama mu'alaf? Enggak pernah saya mendengar dia baca Al-Quran. Kalian panggil dia ke masjid-masjid. Kemarin dia di daerah Sumatera, ya, live di salah satu akun API Sumatera, Don Ditan. Yang dibahas di masjid, live-nya Bapak Ibu. Duduk dia seperti ustadz. Yang dibahas apa tahu? Alkitab. Dianggap pintar Bapak Ibu. Dianggap pintar Bapak Ibu. Pintar. Memakai akal. Entah akal apa yang dipakai. Kok standar kepintarannya itu membahas Alkitab? Kenapa standar kepintarannya itu membahas Alkitab? Bahaslah Al-Quran. Kalau hanya membahas Alkitab, ngapain kami belajar ke sana? Kami datang kepada Pak Pendeta Gilbert, dengar penjelasan Pak Pendeta Gilbert dengan gaya khasnya Pak Pendeta Gilbert. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, itu kata Pak Pendeta Gilbert. Kami datang kepada Pak Pendeta Esra Soru yang bisa menguatkan iman percaya kami. Kami buka live-nya Pak Pendeta Mel Atok yang berapi-api ketika khotbah. Kami buka pagi-pagi live-nya Pak Simon, Pendeta Simon, Pastor Simon, dengan pujian, nyanyian yang mengagungkan kebesaran Tuhan. Ada doa kesembuhan di situ, terjadi mukjizat di situ. Luar biasa. Itu Bapak Ibu. Seharusnya, tapi begitulah yang terjadi. Mu'alaf dianggap hebat, pintar ngibul. Ini Bapak Ibu ya. Marlinda 4891. Kok dituhankan sama manusia? Akal sehat pasti pilih Quran, bukan manusia. Kalau memang akal sehat pilih Quran, kenapa mu'alaf itu tidak pernah membaca Al-Quran? Itu dulu kamu jawab Marlinda. Kenapa mu'alaf itu tidak pernah baca Al-Quran? Don Ditan sudah berapa lama jadi mu'alaf? Pernah Marlinda melihat Don Ditan membaca Al-Quran? Tidak pernah. Ada nggak pendeta yang hafal kitabnya? Untuk apa menghafal Alkitab? Tidak ada perintah bagi kami untuk menghafal Alkitab. Kalian yang menghafal kitabnya, kalian tidak tahu apa yang kalian hafal. Ini kalian pintar menghafal ya. Surat Al-Baqarah. Berapa ayat yang kalian hafal? Lalu kami bertanya, Pak Adam, namamu Adam. Pak Adam, surat Al-Baqarah ayat yang kelima yang Pak Adam bacakan itu artinya apa Pak? Nggak tahu juga kamu. Kata Munzir Sitomorang, orang yang pintar menghafal tapi tidak tahu apa yang dihafal. Apa kata Munzir Sitomorang? Mari kita buka supaya saya tidak dianggap penistaan Bapak Ibu ya. Saya buka dulu Bapak Ibu ya. Saya buka dulu, sabar Bapak Ibu, sabar. Orang sabar dikasihi Tuhan. Orang sabar disayang Tuhan. Munzir Sitomorang keledai. Lihat langsung keluar. Ini kata Munzir Sitomorang ya. Orang yang menghafal tapi dia tidak tahu apa yang dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Nah, menjadi keledai di Indonesia. Siapa yang bilang? Ustadz Munzir Sitomorang. Dia mu'alaf, katanya dia mu'alaf. Entah benar mu'alaf, entah dia Islam dari lahir. Pokoknya dia dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi Alkitab yang dia bahas. Munzir Sitomorang Bapak Ibu, dari pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi Alkitab yang dibahas. Dimanapun dia dimanapun dia adakan pengajian, selalu Alkitab yang dibahas. Itu Munzir Sitomorang. Berapa puluh tahun sudah dia jadi mu'alaf, tetap Alkitab yang dibahas. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, buka di YouTube Munzir Sitomorang, tulis Ustadz Munzir Sitomorang, muncul. Dia diundang kemana-mana untuk buat pengajian. Yang dibahas apa? Alkitab. Yang ikut pengajian Munzir Sitomorang itu rata-rata kaum ibu-ibu. Tetap yang dibahas itu Alkitab, Bapak Ibu. Sebelum saya menjadi oten, murtad dari agama Islam, saya suka ikuti Munzir Sitomorang. Saya suka ikuti Ustadz Yahya Woloni. Saya suka ikuti Ustadz Nababan.
3 orang ustadz di Indonesia ini yang paling saya sukai sebelum saya murtad dari agama Islam. Yang pertama Ustadz Munzir Sitomorang, yang kedua yang pertama Ustadz Yahya Waloni. Saya suka sekali sama Yahya Waloni, Bapak Ibu. Kenapa suka? Karena dia pintar sekali menghina Alkitab. Satu-satunya dulu mu'alaf yang berani menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus, menghina kekristenan itu Yahya Waloni, tidak ada duanya. Yang kedua Munzir Sitomorang, yang ketiga Ustadz Arifin Nababan. Sampai-sampai suatu hari ketika dia live, dia berkata di sebuah kesaksiannya, saya adalah salah satu suku yang sangat hebat, luar biasa, suku yang satu suku dengan saya. Mau dibaca dari depan, dari belakang tetap sama, Nababan katanya. Ya, N, dua-duanya N. Dibaca dari kiri ke kanan Nababan, dibaca dari kanan ke kiri Nababan. Suku saya adalah salah satu suku yang paling unik di Indonesia, Nababan. Dibaca dari kanan ke kiri tetap Nababan. Dibaca dari kiri ke kanan tetap Nababan. Kata si Arifin Nababan. 3 ustadz ini Bapak Ibu yang membuat saya sangat suka. Tetapi dari 3 ustadz ini saya tidak pernah mendengar dari dulu sampai detik ini sampai sekarang mereka membahas Al-Quran. Yang dibahas apa? Alkitab. Yahya Waloni kemanapun dipanggil, ke daerah manapun dia dipanggil, ya, ke daerah manapun dipanggil, kemanapun dipanggil, ke kota apapun dipanggil, tetap Alkitab yang dibahas. Lalu Ustadz Munzir Sitomorang, ya, Ustadz Munzir Sitomorang, kemanapun dia buat pengajian, kemanapun dia buat pengajian, dimanapun dia buat pengajian, tetap yang dibahas Alkitab. Lalu Arifin Nababan, kemanapun pergi tetap Alkitab yang dibahas, ya, tetap Alkitab yang dibahas. Mari kita lihat lagi Bapak Ibu. Apa kata Munzir Sitomorang di sini? Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Ya, itulah dia videonya teman-teman ya. Para mualaf yang sukanya bahas kekristenan, bahas Yesus bukan Tuhan, dan macam-macam lah tuduhan mereka teman-teman ya. Semoga mereka menyaksikan video ini dan sadar sudah ya. Bertobatlah sudah kalian ya. Malulah sama Bang Effendi ini ya. Malulah sama orang Kristen ya. Kok pembahasan kalian tiap hari Alkitab, Alkitab? Apa urusan kalian sama Alkitab? Kalian kan sudah mualaf gitu loh. Ya, apapun yang kalian buat kepada orang Kristen, kami orang Kristen pasti maafkan kalian. Pasti kami maafkan kalian. Kami tidak akan membalas ya. Kami tetap mendoakan kalian. Karena pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak kami ya. Ya teman-teman, demikian video ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, terutama bagi para mualaf ini ya. Kalian bertobat sudah ya setelah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.